Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'du, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi as-sami'il alim من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Shadaqallahul azim. Hamdan lillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sangat bersyukur sekali kita kehadiran Allah Jalla Jalaluh yang pada kesempatan ini di pagi yang sangat berbahagia, di saat kita menunaikan ibadah Ramadan, kita dapat bertemu di masjid ini untuk kita sejenak bertafakur khususnya tentang ayat wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memenuhi, mengabulkan permohonan orang yang memohon, doa orang yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Hendaknya mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Kalau kita lihat ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku adalah dekat. Ini ayat terletak di antara ayat-ayat puasa. Ketika kita membaca Al-Baqarah ayat 183, Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Lalu kemudian
ayat 184 masih tentang puasa. Barang siapa yang tidak berpuasa waktu safar atau sakit, hendaknya dia mengganti. Atau dia kalau tidak mampu, dalam keadaan dia sudah usia lanjut, boleh dia membayar fidyah. 185 masih tentang puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Maka barang siapa yang masuk ke bulan Ramadan, falyasum, hendaknya dia berpuasa. Lalu di ayat 186 tiba-tiba Allah menyebut tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan, memenuhi permohonan orang yang memohon. Aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini ayat tentang doa. Artinya di bulan Ramadan, pada waktu sedang berpuasa khususnya, itu orang berpuasa punya jatah doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara doa yang mudah dikabulkan, pertama ada imam adil, imam yang adil. Kalau dia berdoa pada Allah, Allah kabulkan. Karena imam ini, apalagi pemimpin, kepala negara, itu banyak rakyat di bawah pimpinannya, sehingga kalau dia berdoa itu bukan untuk dirinya tapi untuk rakyatnya. Ada lagi yang mudah dikabulkan adalah pada waktu orang itu sedang teraniaya. Ada lagi doa yang mudah dikabulkan adalah doanya orang yang berpuasa. As-shaim hina yuftir. Orang yang berpuasa dikala di waktu akan berbuka. Ketika dia akan berbuka, dia berdoa lebih dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermohon, dia berdoa, dia meminta, begitu seterusnya. Tapi ada lagi hadis lain itu hatta yuftir. Artinya orang yang berpuasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dia boleh berdoa pada Allah. Berdoa pada Allah. Dan memang rupanya bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Bulan yang istimewa. Kalau ada 12 bulan, Allah pilih bulan Ramadan untuk turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dan begitu ayat Al-Quran ini turun di bulan Ramadan ini menjadi syahrun adimun mubarak, menjadi bulan yang agung yang diberkahi, penuh dengan berkah. Itu Al-Quran yang turun di bulan Ramadan jadi berkahnya, jadi agungnya, jadi mulianya. Dan ini sebulan. Maka
orang mukmin yang masuk ke bulan Ramadan tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan dia beribadah. Beribadah. Kalau terbenam matahari, tidak boleh orang mukmin masuk waktu terbenam matahari kecuali menghadap kepada Allah dengan solat 3 rakaat. Tidak boleh seorang mukmin masuk pada waktu fajar kecuali dengan ibadah 2 rakaat. Ini memang aturan. Dia yang menetapkan. Ada duhur, ada asar, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Ketika masuk ke bulan Ramadan, dia tidak boleh masuk sembarang masuk kecuali dengan ibadah. Dan ibadahnya itu sangat unik, istimewa. Bukan berdiri rukuk sujud, itu sudah harian. Itu aturan harian. Sekarang ini aturan tahunan. Dia tidak boleh masuk ke bulan Ramadan ini. Faman syahida minkumul syahrul falyasum. Siapa yang masuk ke bulan Ramadan hendaknya dia meninggalkan makan, minum dan lain-lainnya karena Allah. Ini yang istimewa. Tidak boleh makan, menahan. Jadi al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Jadi kalau kita mendengar istilah imsak itu artinya menahan. Menahan diri dari makan, minum, dan lain-lainnya. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini ibadahnya. Dan ini agak berat. Artinya agak berat ini, kita ini diharamkan makan, diharamkan minum, itu berjam-jam. Kalau sekarang ini berapa jam ya Bu? Mulai jam 4.18 sampai setengah 6 lewat sekian. Berapa? Lumayan, 13.30. Itu kalau orang tidak pakai iman, tidak mau dia. Kecuali takut sama dokter. Ibu, bapak tidak boleh makan minum ya sampai sekian jam. Ma'adallah, kita berlindung kepada Allah urusan itu. Tapi ibadah Ramadan ini diawali. Hai orang yang beriman. Nah ini panggilan istimewa, panggilan kehormatan dan kemuliaan, panggilan kasih sayang. Kasih sayang. Kita kalau mau manggil anak kita, nak, ya. Tapi ini panggilan kasih sayang, mau beri nasihat, mau beri petua, nasihat. Panggilan apa untuk anak ini? Dipanggil apa? Apa yang manggil anak? Ini apa? Ya itu pokoknya Ananda. Kalau bahasa Arab, ini paling enak bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu kan ibni. Ya ibni, putraku, anakku. Tapi ada panggilan lain, ya bunayya. Ini panggilan paling kasih sayang. Ketika Luqman memanggil anaknya, lalu memberi nasihat, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan beliau bermimpi akan menyembelih anaknya, itu ya bunayya. Wahai putraku, Ananda yang paling aku sayangi. Di Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Iman. Kemudian kutiba alaikumusiyam, wajib kamu puasa. La'allakum tattaqun, itu ayatnya, supaya kamu bertakwa. Jadi ada iman, ada puasa, ada takwa. Itu Al-Quran itu tidak sembarang membuat redaksi. Ya ayyuhalladzina amanu, ini iman.
Hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa, puasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Puasa ini terletak di antara apa dan apa, Bu? Iman dan takwa. Ini tidak sembarang. Quran itu memang luar biasa. Dan ulama yang saya temukan di Syekh Abdul Hamid Kesik, ulama Al-Azhar rahimahullah, lalu kemudian menjelaskan itu. Iman, puasa, takwa. Iman, mengapa puasa itu diletakkan di antara iman dan takwa? Karena memang ibadah puasa ini sangat unik, sangat luar biasa, sangat ajaib di dunia, apalagi di akhirat. Jadi kalau urusan-urusan kamu puasa nanti sehat, bukan itu tujuan kita. Tapi tujuannya ini ketakwaan kepada Allah. Mungkin kalau kita lihat iman, apa iman itu? Ini nanti sebelum kita bicara mengenai persoalan kehebatan doa. Ini pengantar dulu. Iman, apa iman itu? Kalau malaikat Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu beliau berdialog, ma huwal iman? Iman itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu percaya, membenarkan apa yang datang dari Allah, yang disampaikan kepada Rasulnya. Kamu, kalau kesimpulannya, kamu beriman, membenarkan, meyakini, beriman, meyakini, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup itulah gampangnya. Apa? Beliau bawa apa? Bawa rukun iman, apalagi rukun iman ini yang menjadi persoalan iman kepada Allah. Dan iman ini letaknya di mana letaknya iman? Iman letaknya di mana, Bu? Di hati. Hati. Dan iman ini urusan rahasia. Tak bisa seperti orang sholat berdiri ruku kelihatan, iman di dada. Ditambah lagi puasa. Puasa. Apa puasa itu? Menahan diri dan seterusnya. Dan itu ibadah paling rahasia. Tempatnya juga di hati. Semua ibadah itu hampir ada gerak-geriknya. Semua ibadah. Gerakan, kelihatan orang. Sholat, berdiri, ruku, sujud, bersedekah, kemudian berzakat. Itu kelihatan orang. Paling tidak yang melihat itu yang menerima. Yang menerima. Ini saya menerima dia. Yang ketiga haji, apalagi ibadah haji banyak. Puasa tidak kelihatan. Kecuali dia berbicara pada orang, saya ini puasa ya, jangan dikira saya tidak puasa. Nah, itu lain lagi sudah. Lain lagi. Puasa rahasia. Urusannya di hati dia dan Allah. Kalau dia mau makan minum di rumah, tidak ada orang tahu, selesai persoalan. Selesai. Di rumah banyak makanan. Dia juga lapar, dia juga haus. Tapi dia tidak lakukan itu karena Allah. Dan itu cukup antara dia dan Allah. Nah, lalu kemudian takwa. La'allakum tattaqun. Takwa itu di mana letaknya takwa? Di mana letaknya?
tempatnya takwa itu di mana, Ibu? Lagi-lagi di hati. Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna. Itu pakai isyarat. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Kira-kira 3 kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Tidak bisa ditunjukkan dengan pakaian takwa itu, Bu. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Karena memang tempatnya di sini. Antara dia dan Allah. Kalau dia masuk ke jamaah sholat, 5 waktu ikut sholat, apakah dia punya wudhu atau tidak, itu tidak ada yang tahu. Kalau dia datang, imamnya masuk tempat sholat, tidak pakai wudhu, itu tidak ada orang tahu. Umpama, karena persoalannya dia dengan Allah. Jadi, yang namanya iman rahasia, dia dan Allah. Yang namanya puasa antara dia dan Allah. Kemudian takwa juga seperti itu. Antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian Allah ini paling suka dengan amalan-amalan perbuatan rahasia. Walaupun di Al-Quran itu orang-orang itu ketika dia mau memberi yunfikun, memberi hartanya, ada yang sirron rahasia, ada yang alaniyah terang-terangan. Tidak apa-apa. Jadi ketika kita duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan seseorang, lalu ini memerlukan dana atau apa, lalu kita bilang, kalau kamu berapa, mau taruh berapa ini sumbangan ini? Ya sekian, saya sekian, kamu berapa? Kamu sudah itu semuanya terang, kelihatan. Dan boleh itu, bukan tidak boleh, alaniyah. Tapi ada lagi sirron yang sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan ada 7 orang, 7 golongan yang ini akan dilindungi di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Sab'atun yudilluhumullah, ada 7 golongan Allah akan lindungi di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Imam adil, orang yang imam adil, kemudian orang pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah pada Allah, orang yang hatinya selalu rindu pada masjid, kemudian 2 sahabat bertemu berpisah karena Allah, laki-laki yang diganggu perempuan, lalu dia takut, dia bilang saya takut kepada Allah. Kemudian seseorang yang menyendiri, lalu dia menyebut nama Allah, berlinanglah air matanya, dan warajulun tasaddaqo bi shadaqatin fa akhfaha, ada seseorang yang bersedekah, kemudian sedekahnya itu disembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Orang yang paling dekat pun dengan dia tidak tahu. Paling dekat, sahabat dekat, keluarga dekat, tidak ada yang tahu. Karena dia memang ingin urusan itu nanti di akhirat antara dia dan Allah. Tidak ada yang tahu. Ingin sekali dia, ingin. Urusan itu, ya Rabb, ini urusan saya dengan engkau. Antara engkau dan aku. Ya Allah, ini persoalan antara engkau dan aku. Dan saya tidak akan buka pada siapapun karena engkau. Tiba-tiba masuk di hari kiamat, nanti ini keterangannya Syekh Abdul Hamid Kishik rahimahullah. Tadi dapat perlindungan. Tapi ada lain, kasus lain di hari kiamat, yaitu ketika di hari perhitungan. Hari perhitungan ini lihat satu sama lain, kelihatan. Tapi itu kok si Anu itu tidak ada. Si Anu itu tidak ada. Anu itu
Bahasa Arabnya fulan. Fulan. Bahasa Indonesia paling tidak enak Mr. X. Gitu, Pak. Gitu. Kalau anu masih lumayan. Tidak ada itu. Tidak ada. Si fulan itu tidak ada. Ya Allah. Nah, mereka bertanya. Mereka yang penasaran ini. Sa'alullah. Mereka bertanya. Ya Rabbana. Limada la najidu fil mauqif fulanan wa fulanan. Ya Rasul. Ya Allah. Ya Rabbana. Di saat seperti ini, di hari perhitungan ini, kami kok tidak melihat fulan, fulan dan fulan. Aina fulan wa fulan ya Rabb? Di mana ya Allah? Fulan dan fulan dan fulan itu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala memberi jawaban. Adkhaltuhumul jannata sirron. Saya masukkan mereka ke surga rahasia. Dengan rahasia, tidak pakai diumumkan, tidak pakai diperlihatkan. Adkhaltuhumul jannata sirron. Saya masukkan mereka ke surga sirron. Li'annahum abaduni sirron. Karena mereka di dunia suka beribadah pada saya itu dengan rahasia. Allah. Rahasia, rahasia. Ketemu di hari kiamat rahasia. Mudah-mudahan kita termasuk mereka insyaAllah. Mudah-mudahan kita termasuk mereka. Ibadah puasa termasuk rahasia. Ibadah sirriyah. Saking rahasianya sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, fa innahu li, itu puasa untukku. Untukku. Wa ana adzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Memang semua ibadah itu untuk Allah. Salat untuk Allah, zakat untuk Allah, ibadah haji untuk Allah, puasa untuk Allah. Tapi itu beda dengan yang sir, yang rahasia ini. Makanya kemudian apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, ya da'u tu'amahu min ajli. Dia ini yang puasa meninggalkan makannya karena aku. Meninggalkan minumnya karena aku. Meninggalkan hawa nafsunya karena aku. Karena aku. Min ajli, karena aku. Maka fa'innahu li. Puasanya itu untukku. Dan aku yang akan membalas. Boleh jadi kalau malaikat yang membalas, yang mengatur, misalnya Allah berfirman, malaikat atur balasannya. Selesaikan semua persoalan hambaku itu. Beri balasan sesuai dengan aturan, sesuai dengan perintahku kepadamu. Mungkin kalau malaikat dibalas beri 10, beri 20, malaikat yang membalas. Tapi kalau Allah yang membalas, Allah itu maha mulia, maha karim, maha dermawan. Kalau membalas itu tak terhitung. Bi ghairi hisab. Bighairi hisab. Bighairi hisab. Itu kalau berurusan dengan Allah. Dan orang mukmin ini memang paling suka dia berurusan dengan Allah. Tak pakai ada orang, tak pakai ada yang melihat, cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan dalam hadis qudsi, fa innahu li. Aku yang akan membalasnya. Dan kita lihat ketika tidak makan, tidak minum dan lain-lainnya, itu orang mukmin itu tidak makan kecuali ada izin dari Allah. Tidak minum kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada izin dia makan. Izin dicabut karena adzan subuh, berhenti makan. Walaupun mungkin di mulut ini sudah banyak, mungkinlah, anggap seperti itu. Dia tidak ingin rusak puasanya, lalu dia keluarkan itu. Mungkin seperti itu. Ada izin, dia makan. Tidak ada izin, dia tidak makan. Tapi kalau harian, di luar puasa, di luar ibadah Ramadan,
di luar bulan Ramadan siang, mau makan jam 7 boleh, mau makan jam 1 boleh, silakan. Tapi untuk puasa tidak. Kita menunggu. Begitu adzan maghrib dibolehkan makan minum, kita makan. Adzan subuh berhenti, ada panggilan untuk imsak, kita berhenti. Dan memang puasa itu adalah namanya imsak. Imsak itu menahan diri. Jadi kalau ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala membuka surat tentang Maryam, tentang surat Maryam, di sana Maryam itu ketika menghadapi persoalan berat akan hamil tanpa suami, akan melahirkan tanpa suami, dan itu di hadapan orang banyak. Dan ini sudah harus pulang ini ke rumahnya membawa Nabi Isa. Bagaimana membawa Nabi Isa yang masih bayi? Bagaimana nanti kalau ditanya oleh orang-orang? Itu sempat sebelum itu Maryam mengatakan, wahai, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini. Karena beratnya persoalan. Ini Maryam yang memang ahli ibadah. Punya mihrab sendiri, mihrab tempat ibadah yang luar biasa. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberi karunia kepada Bani Israel Nabi Isa, tapi melalui Siti Maryam. Ternyata orang bertakwa itu mesti diberi jalan keluar. Siti Maryam itu, Sayyidah Maryam itu awalnya bingung. Dan Allah biarkan bingung sebentar. Tapi tidak dibiarkan. Tapi kemudian datanglah perintah Allah, jalan keluar. Kamu kalau bertemu dengan seseorang, Fakuli ini nadartu lirrahman sauma falan ukallimal yauma insiya. Kamu kalau bertemu orang, ditanya orang, kamu katakan bahwa kamu ini nadar puasa untuk Rahman, Ar-Rahman Allah, dan tidak akan berbicara falan ukallimal yauma insiya. Hari ini saya tidak berbicara dengan orang. Tapi tentu kalau saya bayangkan itu Nabi Siti Maryam. Siti Maryam itu ditanya, Maryam, di mana kamu dapat anak ini? Mana suamimu? Maryam tidak berkata, saya ini sekarang sedang puasa dan tidak akan bicara. Ya namanya bicara. Artinya cukup nanti kalau orang bertanya kepadamu, tunjuk anak ini. Tidak usah bicara, tapi tunjuk anak ini. Maryam, mana suamimu? Siapa ayahnya anak ini? Kamu jawab. Tanya. Itu bahasa isyaratnya. Tanya sendiri sama anak ini. Mereka bilang, bagaimana kami akan berbicara dengan bayi yang masih dalam buayan ibunya itu? Tidak mungkin. Tiba-tiba Nabi Isa menjawab, ini Abdullah. Nah ini jalan keluarnya. Ini Abdullah. Pokoknya kalau suka berurusan dengan Allah, jalan keluar pasti Allah beri. Jalan keluar Allah pasti beri. Ini jalan keluar dalam menghadapi kehidupan seperti sekarang ini misalnya. Nah, itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika di Ramadan ini memberi keistimewaan untuk hamba-hamba ini berdoa. Mungkin ibu-ibu pernah mendapat ayat wa idza sa'alaka. Pertama, ini ayat Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ini apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Rasul, tentang aku dekat. Nanti di ayat lain, Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu, hai Rasul,
tentang darah haid. Kul huwa adza. Kul huwa adza. Katakan hai Rasul, itu kotoran. Katakan. Coba ibu-ibu lihat. Di sini apabila mereka bertanya kepadamu tentang Anfal, tentang harta rampasan perang, tentang minuman keras dan judi, tentang bulan sabit, katakan. Nah, sekarang di ayat ini Allah tidak pakai katakan. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku adalah dekat. Apa bedanya? Kalau di ayat lain, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakan, bulan sabit itu waktu-waktu untuk manusia. Nah, di sini mereka bertanya kepadamu tentang aku. Aku adalah dekat. Apa bedanya? Yang berbeda itu ada kata apa yang hilang? Tadi katakanlah, itu tidak ada di ayat Ramadan ini. Apabila mereka bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku dekat. Tidak ada. Tapi ayat-ayat lain, persoalan-persoalan lain, Allah katakan, Allah sebut, Kul ya Muhammad, Kul ya ayyuhar Rasul, katakan hai Rasul. Apa bedanya? Jadi, kalau di ayat-ayat lain, Allah menyuruh Nabi, katakan hai Rasul, jawab hai Rasul, terangkan hai Rasul, dan lain-lain. Tapi untuk ini, tidak pakai Rasul. Allah jawab sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab sendiri. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku dekat. Tidak pakai sampaikan hai Rasul, aku ada dekat. Tidak ada. Ini hebatnya. Artinya Allah yang menjawab sendiri, Allah yang menangani sendiri, karena persoalan doa di ayat ini memang sangat luar biasa. Dan aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Maka tadi kita sebutkan, ketika seorang hamba berpuasa, maka dia dikabulkan doanya sampai dia berbuka. Atau di sabda lain lagi, hina yuftir, ketika dia akan berbuka. Jadi begitu dia akan berbuka, dia berdoa lebih dulu pada Allah. Atau ini kurang sekian menit, dia berdoa pada Allah. Berdoa dulu pada Allah. Baru adzan dia berbuka. Artinya dia berdoa lebih dulu. Berdoa lebih dulu. Ini yang disebutkan dengan ayat yang istimewa ini. Makanya orang mukmin itu tidak bisa lepas dari doa. Doa itu artinya kita ini mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, kita tidak kuasa. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan bantuannya. Makanya ketika kita berdoa, itu kita tahu ini persoalan tidak mampu kita lakukan. Yang mampu itu hanya Allah. Lalu kita minta, ya Allah, berat persoalan ini pada saya. Tolong ringankan ya Allah. Ringankan. Nah itu artinya ketika kita ini menghadapi persoalan itu berat, sulit, kita tidak mampu menyelesaikan, tapi kita ini tidak semata-mata stres, bukan lalu dipikirkan, bukan. Dipikirkan lebih dari itu yang hebat, dizikirkan. Dizikirkan ini berdoa biasa, tapi ada yang lebih hebat. Ambil wudu, menghadap pada Allah. Menghadap, lakukan sholat. Wasta'inu, ini perintah. Minta tolonglah kamu pada Allah dengan sabar dan sholat. Ya Allah, saya menghadapi persoalan ini, berat saya. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan bagi saya.
kecuali dengan bantuanmu. Mulai Allahu Akbar. Itu sudah maksudnya surat hajat. Ya Allah, ini persoalan saya. Sebentar lagi itu orang akan datang pada saya, menemui saya, akan menyelesaikan persoalannya dengan saya. Ya Allah, saya tidak mampu, tidak kuat, tidak kuasa. Tolong saya untuk menghadapinya. Allahu Akbar. Mulai. Ditunggu itu. Orang itu mau datang pada kita. Tapi jangan nunggu di depan TV. Tunggu dengan salawat. Tunggu dengan salawat. Zikir. Hasbiyallah. La haula wa la quwata illa billah. Tahu-tahu datang dia. Begitu datang dari jauh sudah bilang Assalamualaikum dengan ramahnya. Tadi kita kira datang ini dengan kebencian, permusuhan. Nyatanya tidak. Nyatanya tidak. Dia datang pada kita, dia minta maaf karena dia salah paham. Nah, salah paham. Padahal kita kemarin-kemarin sudah ngingatkan itu. Ternyata itulah kalau Allah merubah. Wa ilallahi tasirul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah persoalan itu kembali. Jangan dikembalikan sama kita. Diri ini tidak mampu kita. Tidak mampu, tidak bisa. Tidak bisa. Apa? Persoalan apa? Makanya kita ini ketika punya kalimat hasbi Allah, cukup Allah bagi saya. Itu bukan kalimat main-main itu. Luar biasa. Tapi ucapkan dari hati, lafadzkan dengan lidah dan sebut berulang-ulang. Sebut berulang-ulang. Hasbi Allah. Kalau tidak mau sholat, ini orang sudah mau datang, hasbi Allah. Hasbi Allah. Apa saja persoalan hidup ini. Coba lihat ketika Nabi SAW bercerita tentang 3 orang yang masuk gua lalu tertutup pintu gua. Apa yang mereka lakukan? Doa. Bukan menangis. Bukan menangis. Apalagi berkata, mati kita ini, mati. Wow, sudah. Waspadai itu perkataan-perkataan ketika kita menghadapi persoalan. Begitu kita dapat persoalan, apa ini? Mau berkata apa? Waspadai. Jangan, ya apa ini? Ya apa ini? Ambilkan HP. Oh itu. Pertama minta tolong sama HP untuk orang. Yang dikontak HP-nya mati lagi. Jangan waspadai itu. Itu saya ingatkan saya. Bukan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah stabil. Saya mengingatkan diri saya. Karena memang refleks kita, Bu. Dapat sesuatu itu refleks tanggapannya itu tidak pakai nama Allah. Allah yahfad. Kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari lupa kepada Allah lalu ingat yang lain-lain. Makanya a'inni ala zikrika. Tolong ya Allah. Tolong ya Allah saya untuk mengingatmu. Tolong ya Allah saya untuk selalu mengingatmu. Biasanya kita ini kalau sudah mengurus dunia itu kadang-kadang lupa pada Allah. Termasuk menghadapi kesusahan, persoalan berat itu biasanya lupa pada Allah. Lupa. Padahal Allah ini kalau dipanggil ya Rabb misalnya, itu Allah jawab. Ada apa hambaku? Aku mendengar panggilanmu. Coba ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendengar kita membaca Al-Fatihah di sholat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa Allah jawab? Allah jawab enggak? Jawab itu. Al-Fatihah jawab. Hambaku telah memujiku aku. Ya tuh. Hambaku mengagungkan aku. Dan ini antara aku dan hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hamba berkata, ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Hambaku meminta ini bagian hambaku. Ini bagian hambaku. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah
Allah menjawab, benar hambaku, tidak ada ilah selain aku. Kita mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Hambaku, benar hambaku, tidak ada ilah kecuali aku. Aku sendiri, tidak ada sekutu bagiku, dan kekuasaan memang di tanganku. Itu mesti dijawab. Disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Kesik, ada Nabi Musa alaihissalam. Qala Musa, ya Rabb, madza taqulu li abdika idza qala ya Rabb wa huwa raqi. Ya Allah, kata Nabi Musa, madza taqulu li abdika? Apa yang engkau jawab ketika hambamu berkata, memanggilmu waktu dia sedang ruku. Waktu sedang dia dalam keadaan ruku, dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku. Kata Allah, aku akan jawab, labbaik ya abdi. Labbaik ya abdi, hambaku. Aku memenuhi panggilanmu, aku mendengar panggilanmu. Ada apa, hai hambaku? Sudah, umpama seperti itulah. Labbaik ya abdi. Aku mendengar panggilanmu, memenuhi panggilanmu, hai hambaku. Nabi Musa bertanya lagi, fa idza qala ya Rabb wa huwa sajid. Ya Allah, kalau dia berkata kepadamu, ya Rabb, wahai Tuhanku, di waktu dia sedang sujud, apa yang kau katakan untuknya, wahai Rabbku? Kata Allah, aqul labbaik ya Rabbi ya abdi. Labbaik ya abdi. Bukan ya Rabbi, labbaik ya abdi. Aku mendengar panggilanmu, hai hambaku. Aku mendengar panggilanmu. Labbaik, aku memenuhi panggilanmu, hai hambaku. Nabi Musa rupanya masih bertanya lagi. Fa idza qala ya Rabb wa huwa asin. Kalau dia dalam keadaan berbuat dosa kepadamu, bukan sujud, berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi di saat itu hatinya lalu mengingatmu, ya Rabb. Lalu dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, wa huwa asin, dalam keadaan dia berbuat maksiat, dalam keadaan dia berbuat dosa, bukan dalam keadaan sujud, bukan dalam keadaan ruku. Ya Allah, apa yang engkau jawab untuknya? Kata Allah, aqulu lahu, aku jawab untuknya, labbaik, labbaik, labbaik ya abdi. Aku dengar, hai hambaku. Aku dengar, hai hambaku. Bayangkan, kalah dengan waktu sujud ya. Sujud saja Allah menyebut satu kali, labbaik ya abdi. Tapi ketika dia berdosa, lalu hati ini ingat kepada Allah, itu ada kalanya orang yang berdosa itu ingat pada Allah. Ingat, dia tahu dia sekarang terjerumus pada dosa, kesalahan. Lalu dia memanggil untuk Allah bimbing dia, untuk Allah tuntun dia, untuk Allah ampuni dia. Lalu dia berkata, ya Rabb. Apalagi waktu dia sedang bermaksiat itu, berdosa saat itu, tengah malam, lalu kemudian dia mendengar ada lantunan ayat Al-Quran, lalu dia berkata, ya Rabb, Tuhanku, labbaik ya abdi, aku dengar panggilanmu, hai hambaku. Aku dengar panggilanmu, hai hambaku. Aku dengar panggilanmu, hai hambaku. Ujibu da'watad da'i. Itu aku penuhi orang yang berdoa apabila berdoa. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu berdoa dalam keadaan kamu itu yakin doamu akan dikabulkan. Dan Allah SWT, kata Nabi SAW, Innallah tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Allah itu maha hidup,
dan maha mulia, maha dermawan. Yastahi min abdihi idza rafa yadayhi la ayyaruddahuma sifra. Ini Allah malu kalau hambanya mengangkat kedua tangannya, Allah malu, lalu ini tangan ini tidak dipenuhi permintaannya. Itu Hayyun Karim. Dan kita berharap sekali ibadah kita ini, Ramadan kita ini merupakan ibadah yang lebih baik dari tahun yang lalu, dan kita pada kesempatan ini ingin menutup dengan doa. Mari kita tutup dengan doa. Bismillah. Kita awali dengan Al-Fatihah.